saya tidak tahu perkaranya secara detail, kasusnya secara detail, namun ini harus dipandang dari dua sisi. Uang sumbangan dari publik katanya diduga dipakai bukan untuk pengobatan, tapi untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk membayar utang. Pertanyaannya adalah apakah itu salah atau tidak. Kalau secara hukum, begitu uang itu diserahkan, penggunaannya sudah menjadi hak dia, sehingga dipergunakan untuk apapun, itu sudah tidak bisa lagi dianggap melanggar hukum. Namun secara etika moral, secara tanggung jawab pribadi, memang itu tidak terpuji. Itu karena harusnya kan dia berterima kasih kepada para donatur. Tapi secara hukum itu sudah tidak bisa lagi dituntut pengembalian uang, karena begitu uang itu sudah dikasih kepada dia, uang itu sudah jadi milik dia. Mau dipakai untuk apapun, itu sudah hak dia. Secara hukum, dia sudah berhak mempergunakan uang itu untuk apapun. Itu teori hukumnya. Tapi secara moral, itu jelas aku tidak mendukung. Oh alah, gimana ini? Itu Agus gimana bayarnya 1,5 M? Kasihan loh aku, cuman mau gimana? Nasi sudah menjadi bubur, nggak ada yang bisa diperbuat lagi. Tapi sebenarnya masih ada opsi kok. Agus tuh bisa gunakan uang itu untuk pengobatan matanya. Tapi uang itu dikelola oleh yayasan, nggak dia yang pegang. Tapi itu bagus juga loh, karena kan ini memang awalnya donasinya kan untuk penyembuhan matanya. Terus cuman kemarin setelah mediasi, yang Agus sama pengacaranya itu nggak datang. Jadinya Mbak Nopi tuh bilang di TikToknya bahwasanya kebanyakan donatur itu minta uangnya itu didonasikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Ada sekitar 880-an juta minta uang itu didonasikan ke orang yang lebih membutuhkan. Terus 60 jutaan dikembalikan ke donaturnya, sisanya tuh 12 juta mengikhlaskan uangnya dipakai Agus. Jadi tuh Agus hanya dapat 12 juta, karena 12 juta itu udah diikhlaskan sama donaturnya kan. Sisanya ya tergantung Agus. Agus mau nggak ikut aturan yang dibuat Mbak Nopi gitu, guys. Nggak kaitan, main kompor-kompor itu aja nggak penting gitu. Ini persoalan kan di mulut. Lu dirugikan nggak sih bro? Saya? Ya dirugikan lah. Yang ngata-ngatain lu jadi banyak gak? Nggak ada juga yang berani, takut dilaporin lagi. Goblok. Coba aja ngomong tai kan, betul gak? Enggak, maksudnya yang ngatain lu bahwa wah pengecut nih. Pokoknya semua yang bermasalah, terutama yang sengaja kayak beberapa orang itu kita laporin. Bukan kalau ada netizen ngomong gitu, maksudnya lu pasti kena dong dari netizen dong. Hampir semua yang terkait ini banyak akun-akun kuncian. Oh, bodong-bodong. Akun-akun bodong-bodongan yang dipelihara oleh oknum-oknum yayasan yang saya lihat. Oh, ini sampai ke yayasan lagi lari. Ya pastilah, karena masa hujatannya sama semua, masa nggak ada yang punya empati sama Agus. Agus ini kan orang buta. Hanya aja Denny Darko ya. Itu bagus. Komentarnya bagus deh. Dibilang terlepas bagi bagaimanapun, Agus ini adalah korban kriminal lagi bermasalah. Halo Mbak Novi, di sini aku mau titip pesan. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Halo Novi dan halo juga masnya ya. Kalau itu adalah saran Anda, saran saya tidak. Saran saya laporkan saja. Agus lah sebenarnya biang kerok dari awalnya ya. Kalau dibilang dia orang buta, jadi nanti dianggap Nopi ini karena melaporkan orang buta terus dianggap kejam gitu ya. Dia lebih kejam ya, sudah tidak bisa melihat ya, tapi masih bisa ya berpikir untuk melaporkan orang, bukan memikirkan bagaimana dia sehat sembuh supaya bisa melihat lagi enggak. Tapi dia lebih memilih melaporkan orang, dia yang lebih kejam dari si Nopi ya. Laporkan aja, laporkan. Jangan bilang nggak, kata siapa dia bilang kejam. Aku makin senang kalau nggak kelaporkan Nopi ya, kecewa aku. Laporkan tuh semua, si Agusnya, si Wawanya, si istrinya, apa lagi tuh, si Farhatnya, si berikut gerombolan-gerombolannya, laporkan saja. Kayaknya netizen akan lebih puas gitu ya, karena kan mereka semua melaporkan kau
Kayak si Agusnya, istrinya, Wawaknya, terus si Farhat dan gerombolannya. Jadi laporkan balik juga semua ya. Gitu aja, itu menurut aku ya. Menurut kalian kayak mana? Enak kali, karena dia buta jadi dimaklumi gitu. Sementara dia orang buta yang kesakitan ya, lupa dengan sakitnya, malah bersemangat untuk melaporkan. Itulah lebih kejam daripada manusia kejam menurut aku gitu ya. Wassalamualaikum. Guys, aku dan Tenovi itu butuh 20 orang yang kemarin mendonasikan sejumlah uang ke Agus. Tidak peduli berapa jumlahnya, pokoknya aku butuh kalian yang ikut menjadi donatur Agus kemarin. Nah, buat kalian yang sudah mendonasikan sejumlah uang kalian ke Agus, kalian bisa hubungi kontak yang di bawah ini. Dan jangan lupa sertakan buktinya ya, sertakan bukti transfer kalian atau sertakan bukti donasi kalian ya. Hubungi langsung Gary yang di bawah ini. Thank you. Aku dan Tenovi akan sangat berterima kasih atas bantuan kalian. Tahu nggak? Itu uang donasi bukan? Gaji mantan pramugari berapa juta? Itu mantan pramugari loh. Ada gaji pensiunan nggak itu per mantan pramugari? Keren kali orang ini, bandit banyak sekali, berupa cantik dan santuy, baru boleh maling asal santuy. Dan buat Agus dong, apa dari Tenovi sendiri kalau diri? Buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu daripada nanti di media satu ngomong ini, beda lagi ngomong ini. Lebih baik kita ketemu gitu, ketemu di titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Makanya kita adanya pertemuan hari ini gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa mendengar ini dan bisa melihat apa niat baik saya ya, mungkin keluarga menyampaikan seperti apa proses berjalan. Gak apa-apa, saya terima, saya tidak akan mundur satu langkah pun gitu. Tapi saya berharap Mas Agus cepat pengobatan matanya, karena saya lihat di media udah mengecil ya gitu. Jadi sangat disayangkan. Harusnya kemarin pada saat kita ke JSC saya anterin loh, itu matanya masih bisa diperbaiki dan masih nggak seperti sekarang, tambah mengecil. Kecewa nggak teh tadi Farhat sama Agus nggak datang teh? Kecewa, tapi cuma sedih aja. Gak apa-apa. Oke, masalah polling. Anda nggak bisa, hanya bayangan aja. Kita susah berbicara ya Pak. Ya. Menjelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya di yayasan enggak sekarang kan kalau dipercayakan. Bentar, saya ngomong dulu. Nanti punya gantian Pak. Nanti gantian. Laporan kita kan kita punya bukti-buktinya Bang. Tunggu dulu. Kita lagi bicara. Bang, gantian ya Bang. Kan ada etikanya katanya. Bang, abang juga katakan biar nggak diarahkan kemana. Abang di sini kasih apa Pak? Abang bicara. Itu ada kuasa hukumnya Bang Agus tuh Bang. Jangan ya, enggak apa-apa itu silakan saja. Enggak apa-apa silakan aja. Itu kan sudah kuasa hukumnya Agus sudah melaporkan ya kan. Kenapa? Sebentar Bang Rafi. Jadi begini, gantian ya. Apapun yang kami lakukan, Ini ada bukti chatnya saya. Jadi kita keberatan kalau misalnya memang masih berdebat karena kan sudah disampaikan. Sebentar ini kita menjawab. Enggak apa-apa. Sebelum sana, tadi kan ibu bicara kita nggak ada yang potong Pak. Sebentar Bang, kan kalau bicara apa saling adil. Masing-masing oke. Sekarang kalau dingin kita ngobrol. Saya kasih penjelasan mencari dulu solusi terbaik ya. Tadi ibu bicara kita nggak potong-potong Pak. Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Sedikit aja gimana tadi berapa pertanyaan, capek apa enggak? Iya Kak, mungkin Apa Wak, Agusnya lagi kurang sakit? Gimana sih? Maksudnya? Udah mau ketawa-ketawa lagi. Kenapa nggak dateng? Takut ya. Agusnya nggak dateng, pengacaranya juga nggak dateng. Beraninya di belakang, kira-kira diketemuin nggak dateng. Hari ini diadakan pertemuan antara pihak Novi dan juga pihak Agus, tapi sayangnya Agusnya malah nggak dateng. Pengacara si F juga nggak dateng, malah ngirim pengacara yang lain yang katanya belum menguasai persoalan. Setelah gua tonton nih pengacara yang baju biru ini baru juga mulai Pak, baru beberapa menit udah ngomongin inti permasalahannya adalah duit. Duit itu dibalikin masalah semua selesai. Gak gitu Pak, konsepnya gak gitu. Kan diadakan pertemuan itu biar ada titik terang, biar tahu nih permasalahan duduknya apa, baru bisa selesai. Nggak cuman semuanya dibutuhin duit. Apalagi yang bikin gue kayak gimana gitu, di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba pengacara si F ini nelpon. Dia bilang apa? Kalau nggak ada perdamaian kita pulang semua, tim dibawa pulang.
Karena damai versi dia ini minta duit dikembalikan. Ya nggak gitu. Sebenarnya permasalahan itu nggak ada guys. Gara-gara awal ngelapor itu tuh jadi masalah tuh. Karena ini sebelumnya dijelasin di podcastnya Bang Densu. Kalau nih duit gak akan diapa-apain nama si Tenopi. Dia tuh cuma ngontrol doang duit itu biar tidak disalahgunakan. Karena yang udah terjadi kan kenyataannya tuh duit dibagi-bagi berasa duit warisan gitu. Dan di sini kebuka gimana awalnya itu dilaporin gara-gara katanya Tenovi itu ngancem ke pihaknya Agus. Dia ngancem bakal memviralkan. Pak, tunggu dulu. Awal mula Agus bisa dapat donasi gara-gara viral. Ya kalau Agus yang nggak salah ngapain takut diviralin gitu. Dan ada kata-kata dari Tenopi mau lapor ke Dinsos. Ya bener lah, itu lembaga pemerintahan buat kita ngelapor kalau ada masalah sosial. Yang jadi permasalahan di sini tuh apa? Ketakutannya apa dari pihaknya si Agus? Kalau beneran nggak ada apa-apa, yang ngapain takut diviralin? Toh awal mulanya minta diviralin biar dapat donasi kan? Bang F kenapa ikut-ikutan nggak datang Bang sama si Agus? Apa karena ada Densu ya? Gimana sih? Ya semoga aja enggak lah ya. Masalah itu kan udah clear nggak ya, lupa gue. Tapi gue jujur kagum banget sama Bang Densu di sini. Dia bijak banget guys. Dia nggak ngebela satu pihak, malah ingin menengahi permasalahan ini. Jadi gimana menurut kalian yang udah nonton perbincangan ini? Coba kalian komen di bawah deh. Sumpah mati gue gergetan sama si Agus. Agus, gue kasih tau Gus, lo buruan damai. Kalau lu nggak mau damai, seandai kata lu menang Gus dari Mbak Novi, lo terima duit 1M. Netizen gak akan berhenti nyinyirin lo. Dimulai lo beli barang di online. Nanti ada kurir nganterin barang lo, videoin lo, terus video lo kesebar sosial media. Tuh semua orang mikir kalau lo tuh belanja pakai duit donasi. Lo ke mall barang keluarga lo, barang istri lo bawa tentengan. Yang padahal lo belanja pakai duit lo sendiri, tapi orang pasti mikirnya lo belanja pakai duit donasi. Jadi hidup lo tuh akan mulai diperhatiin semua-muanya, apa yang lo beli, apa yang lo milikin, apa yang lo pakai. Orang mikirnya tuh semua pakai duit donasi. Netizen mah nggak mau tahu lo pakai duit siapa, kayak kita taunya lo belanja pakai duit donasi aja. Makanya menurut gue udah lo ngalah gitu ya, biarin Mbak Novi yang pegang duitnya. Intinya semua biaya pengeluaran pengobatan lo tuh bakalan dipenuhin. Mendingan juga begitu Gus, hidup lo tenang, kagak dipertanyain kanan kiri. Lo bilang capek deh nyinyirin netizen. Emang lo pikir setelah lo menang lo gak dinyinyirin? Lebih parah woi. Makanya udah Gus, gue bilangin udah, lu jangan dengerin tuh pengacara lo mah mata duitan. Yang penting ada duit baru saya mau damai. Pengacara apaan begitu? Orang udah susah, udah sakit masih aja dimanfaatin. Bingung gue tuh pengacara sumpahnya apa coba. Lagian Agus kan udah cukup kan Gus, dapat duit tuh dari stasiun TV, terus apalagi tuh podcast. Udah lah cukup tuh buat biaya sehari-hari.